akhirnya terjadi pernikahan antara adik Presiden Jokowi Idayati dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Apakah ini merupakan pernikahan politik atau pernikahan yang menjalankan ajaran agama sunnah Rasulullah sehingga menjadi agama yang sempurna? Apakah hal ini diperbolehkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri yang terjadi pada liburan hari ini, Kamis, pernikahan yang maha dahsyat. Selamat kepada Bapak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ibu Idayati, adik Bapak Presiden Jokowi yang hari ini melakukan pernikahan berkomitmen untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Namun mungkin kalian bertanya-tanya, ini sebetulnya pernikahan yang berdasar karena keinginan untuk menjadi satu keluarga yang baik, atau karena pernikahan politik, atau mungkin yang lainnya. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas bagaimana media tersebut, etik MK, dan bagaimana ajaran agama. Pertama kita lihat di Tribun News, kisah cinta Idayati dengan Anwar Usman, awal mulai kenal hingga alasan Ketua Mahkamah Konstitusi nikahi adik Jokowi. Ini adalah sebuah proses yang sungguh dahsyat karena belum lama kenal, 1 tahun yang lalu, selanjutnya melaksanakan pernikahan. Di CNN Indonesia, Hakim Konstitusi didebatkan dalam pernikahan Ketua MK adik Jokowi. Terlihat bagaimana para hakim MK itu dilibatkan dalam proses ini. Jadi sepertinya pernikahan lembaga karena melibatkan MK, maksudnya bukan lembaga secara formal ya biasa pernikahan itu di dalam prosesnya, misalkan saya, teman-teman yang ada di kampus itu dilibatkan. Kebetulan ini adalah MK. Selanjutnya di Detik, khutbah nikah Ketua MK adik Jokowi, Prof. Umar, kisahkan istri Fir'aun. Dia menceritakan yang serius, yaitu bagaimana, misalkan kita kutip, meskipun ini belum kita bahas ya, pernikahan ini saling pengertian. Dia mencontohkan pernikahannya Fir'aun. Pernikahan ini adalah saling pengertian. Fir'aun dia sangat hebat, tetapi dia punya istri yang berhadapan dengannya. Nabi Lut dan Nabi Nuh sebagai nabi memiliki pasangan yang sangat durhaka dan disebut pengkhianat. Itu maksudnya yang tidak diharapkan sih. Istri Umar mengatakan istri solehah yang bisa dicontoh adalah istri Fir'aun. Sedangkan yang tidak boleh dicontoh adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi istri Fir'aun itu memposisikan pada, maksudnya sang kholik, Fir'aun itu iblis, istri Fir'aun itu mengajak kepada kebaikan. Nah itu yang perlu dicontoh. Oh ini belum lagi, lain lagi. Ada judul lagi, bukan tokoh politik, ini mak comblang sang Ketua MK dan adik Presiden Jokowi. Jadi bukan tokoh politik guys. Selanjutnya di Kompas, pernikahan adik Jokowi dan Ketua MK dinilai syarat kepentingan politik. Anak Idayati, biasa saja, ya memang sudah kenal 1 tahun yang lalu, ngobrol beberapa kali dan cocok, bukan karena politik akhirnya menikah. Terakhir di Kompas juga, ini momen saat menteri, tokoh politik dan hukum bertemu di pernikahan Ketua MK dan adik Jokowi. Ayo pilih yang mana? Oke,
Kita pilih yang di CNN Indonesia. Sejumlah hakim MK dilibatkan dalam upacara pernikahan ketua MK dengan adik Jokowi. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi juru bicara keluarga besar Anwar Usman. Dia memimpin proses pasrah tampi, penyerahan pengantin pria ke keluarga pengantin perempuan. Selain Arief, ada pula Aswanto dan Suhartoyo. Ketika Hakim Konstitusi ini menjadi perwakilan keluarga besar Anwar Usman. Didampingi Bapak Haji Profesor Dr. Aswanto dan selanjutnya kata Arief di Geraha Sabah Buana. Hakim Konstitusi lainnya dilibatkan dalam pernikahan itu adalah Wahiduddin Adams menjadi pembaca doa usai ijab kabul yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Selain Hakim Konstitusi, sejumlah pejabat dilibatkan dalam pernikahan itu. Presiden Jokowi menjadi wali nikah Hidayati, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi saksi pernikahan. Jadi yang memimpin ijab kabul Pak Jokowi, saksinya luar biasa Panglima TNI sama Wakil Presiden. Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menjadi khutbah pernikahan, sedangkan penyerahan dokumen kependudukan langsung dilakukan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah. Jadi langsung mempunyai kakak baru. Pecinta masa depan negeri, itulah cerita tentang pernikahan yang melibatkan keluarga Mahkamah Konstitusi dalam proses tersebut. Tadi kan di awal ada sebuah pertanyaan, apakah ini adalah pernikahan karena politik atau karena pernikahan karena memang ingin menjalankan ajaran agama? Kalau melihat dari cerita tadi, yaitu sebuah gambaran bagaimana suasana pernikahan yang melibatkan teman-teman yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penerima tamu, pembaca doa, dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang pernah menikahkan atau yang akan menikahkan anaknya atau adiknya mungkin juga pernah punya pengalaman seperti itu. Teman-teman yang ada di kantor, baik kantor kalian atau kantor keluarga dilibatkan, ya karena memang ada sebuah kedekatan. Namun kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ini pernikahan politik atau pernikahan memang menjalankan ajaran Rasulullah? Maksudnya menjalankan, ingin mendapatkan sunnah Rasulullah. Pecinta masa depan negeri, ya, pernikahan itu pada dasarnya akan dilaksanakan oleh siapapun yang telah memenuhi persyaratan. Syarat utama itu adalah laki-laki dan perempuan, yang di situ kalau bagi perempuan belum punya pasangan. Kalau laki-laki mungkin dia boleh tambah, tetapi yang lebih utama dalam gambaran, dalam konteks ini adalah juga kita pahami berdua itu ditinggal. Kalau Pak Anwar itu pada tahun kemarin ditinggal istrinya meninggal. Kalau Pak Bu Hidayati ditinggal suaminya meninggal pada 2018. Jadi kedua pasangan ini, maksudnya Bu Hidayati sama Pak Anwar Usman, memang pada suasana sekarang ini belum mempunyai, maksudnya ditinggal masing-masing oleh pasangannya. Pada 2021 berkenalan, 1 tahun kemudian ada kecocokan, kemudian menjalankan pernikahan. Kalau melihat dari proses itu, tadi ada diceritakan juga, Pak Comblangnya bukan orang politik. Nah, kalau melihat dari situ, ya ini bukan pernikahan politik. Sekali lagi, ini bukan pernikahan politik. Kalau memang dasarnya adalah ada kecintaan.
Apakah ini pernikahan untuk menjalankan ajaran Rasulullah? Ya, kalau memang dasarnya adalah ingin membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, iya. Pecinta masa depan negeri. Namun, mungkin kalian ada yang bertanya juga, bagaimana posisi sekarang? Yang mana Pak Anwar Usman masih berposisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain ada kakak iparnya, namanya Pak Presiden Jokowi yang menjadi presiden. Mungkin ada pertanyaan, memang dilarang antara Ketua MK sama presiden itu membina rumah tangga, maksudnya menjadi keluarga, kan tidak ada larangan. Mungkin yang dilarang itu kalau kalian itu bekerja dalam sebuah perbankan supaya tidak ada masalah, maka salah satu pasangan, misalkan suami atau istri, itu harus dikeluar dari bank swasta misalkan. Atau mungkin di beberapa tempat yang intinya membahayakan terhadap keberadaan lembaga tersebut. Selama Pak Anwar Usman sama Bu Idayati itu tidak membahayakan terhadap pertama, kalau Pak Anwar tidak membahayakan terhadap kemandirian, independensi Mahkamah Konstitusi, maka ini aman. Jadi syaratnya sesudah ini, Pak Anwar Usman tetap sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Presiden pun ketika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Bu Idayati adalah posisi sebagai istri yang dia di rumah. Adapun proses kantor, maksudnya Mahkamah Konstitusi, itu adalah hal yang lain. Kemudian yang kedua, Bu Idayati sebagai simbol yang kalau ngomong politik dekat dengan Pak Jokowi, meskipun ini adik bukan politis ya, hal ini tidak diperkenankan dalam hal wilayah Mahkamah Konstitusi itu kemudian intervensi, karena bagaimanapun antara lembaga-lembaga itu kalau dalam das politika itu kan harus berdiri yang saling berdiri tegak kan. Dalam bahasanya trias politika itu kan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi yudikatif itu posisi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Namun memang tidak ada penjelasan bahwa tidak boleh ada pernikahan. Yang tidak boleh itu ada intervensi supaya negara dalam menjalankan demokrasi itu berjalan baik. Seandainya Bu Idayati ini tidak membawa, taruhlah Pak Presiden Jokowi, maksudnya mengintervensi terhadap Pak Anwar Usman, apalagi Mahkamah Konstitusi, maka ya ini bukan masalah. Jadi kalau begitu antara keduanya ya oke. Bagaimana dengan para hakim MK tadi yang dilibatkan dalam prosesnya? Selama hakim MK itu membantu dalam proses ini karena kekeluargaannya di lembaga Mahkamah Konstitusi, bukan karena ini Pak Jokowi atau lainnya, itu juga it's okay. Begitu juga tadi hadir yang namanya tokoh politik, ada Pak Prabowo, ada yang punya Nasdem, Surya Paloh, Pak Andika Perkasa, elit-elit politik lainnya hadir, bahkan bersedia foto para menteri itu duduk, jongkok di bawah, kemudian foto bersama, itu nggak masalah, selama masing-masing menjaga independensi dan hal itu bukan untuk intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini pernikahan untuk menjalankan ajaran agama, bukan untuk karena kepentingan. Seandainya nanti ada sebuah permasalahan, misalkan ini kan para elit politik itu kan kadang-kadang berbeda dalam kasus misalkan pilkada dan kemudian mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ada misalkan partai politik atau masyarakat civil society yang tidak setuju kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Harapannya adalah mereka bukan terpengaruh dari foto bersama tersebut. Foto bersama itu adalah sebatas untuk menjalankan kemanusiaan, kekeluargaan, dan lebih pasnya adalah menjalankan ajaran agama. Kalau itu semua dijalankan, memang karena berdasarkan karena support terhadap Profesor
Anwar Usman untuk menjalani keluarga sakinah mawaddah warahmah, it's okay. Namun sebaliknya, kalau malahan mereka hadirnya pengen mendapatkan sesuatu dari Pak Anwar Usman, itu membahayakan. Apalagi misalkan Bu Hidayati itu menikahnya karena politik, itu membahayakan. Semoga prediksi prasangka negatif itu tidak terjadi, sehingga pernikahan Pak Anwar Usman sama Bu Hidayati adalah pernikahan yang untuk mencari ridho Allah, sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi bagian dari negeri, tetap independen di tempat masing-masing. Selamat Pak Anwar Usman sama Bu Hidayati sebagai keluarga, dan Pak Anwar Usman juga tetap harus independen sehingga negara kita lebih kuat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.